إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah, bulan di mana saat ini kita berada di dalamnya. Bulan di antara 4 bulan haram yang Allah muliakan, yang Allah berikan di dalamnya begitu banyak fadilah-fadilah. Bulan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan 2 syariat yang mulia, 2 syariat yang besar, 2 syariat yang agung, yaitu syariat ibadah haji dan ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Yang 2 ibadah ini tidak akan pernah kita dapatkan di bulan lainnya selain hanya di bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman, sidang jamaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 syariat besar, 2 syariat yang mulia yang tidak akan pernah mampu dilaksanakan dengan sempurna. Kalau sekedar melaksanakannya saja semua orang bisa. Tapi yang tidak akan pernah mampu dilaksanakan secara sempurna kecuali hanya kepada mereka-mereka yang Allah berikan, Allah karuniakan ketakwaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu syariat-syariat Allah. Maka barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan sebenar-benarnya, fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa berasal dari hati orang-orang yang bertakwa. Ya, ibadah kurban dan ibadah haji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal yang menarik di dalam 2 syariat ini. Banyak hal yang istimewa di dalam 2 syariat ini. Syariat ibadah haji dan ibadah kurban. Tetapi ada sebuah hal yang menarik
Di antara sekian banyak yang menarik, yang istimewa dalam dua syariat ini, di sana juga tersimpan sesuatu yang sangat menarik. Tidak hanya masalah kaifiat ibadah haji itu bagaimana, tidak hanya masalah kaifiat bagaimana ibadah kurban itu, tidak hanya masalah rukun dan syarat, tidak, tetapi ada hal yang menarik. Apa itu hal yang menariknya? Di antara hal yang istimewa, hal yang menarik adalah sosok. Siapa sosok yang menjadi ikon, siapa sosok yang menjadi peran utama dalam dua syariat yang besar ini. Maka kita tahu semuanya. Siapa ikon dan siapa peran utama dalam dua syariat besar ini. Dia adalah seorang hamba Allah yang dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, bersama putranya. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Bapak yang Allah muliakan, ini hal yang menarik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, banyak sekali. Bahkan di antara kisah yang paling lengkap Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Al-Quran bercerita tentang Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang hamba yang beriman. Allah berfirman dalam surah Saffat, "Assalamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin." Ini Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim sebagai sosoknya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga bercerita tentang Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang pemuda yang mempesona dengan keberaniannya di usia mudanya, di usia remajanya, sudah berani melawan kezaliman. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ketika dikatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka sebagian mereka mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Maka sebagian mereka berkata, kami mendengar yang menghancurkan ini Ibrahim. Ini Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang pemuda. Pemuda yang begitu mempesona dengan keberaniannya. Subhanallah. Al-Quran juga bercerita tentang Nabi Ibrahim sebagai sosoknya, sebagai seorang suami atau sebagai seorang kepala keluarga. Allah berfirman, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Allah juga bercerita tentang Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menginginkan orang tuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watlu 'alaihim naba Ibrahim idz qala li abihi wa qaumi madza ta'budun. Ketika ia berkata kepada ayahnya, apa yang kalian sembah? Apa yang kau sembah wahai? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Kenapa kalian menyembah yang tidak mendengar, yang tidak melihat dan tidak memberikan manfaat apapun? Tetapi ada yang istimewa, ikhwatul iman. Di antara sekian banyak tema yang Al-Quran ceritakan tentang Nabi Ibrahim, yang terbanyak adalah ketika Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim sebagai sosok seorang ayah. Al-Quran menceritakan ini lebih kurang 4 kali di dalam Al-Quran. Di antara semua tema dan sosok yang Al-Quran ceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim, tema yang paling banyak ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim adalah tentang sosok Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah. Masya Allah. Ikhwatul iman sedang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai ikonik, sebagai peran utama dalam dua syariat besar ini?
tanpa hikmah, tanpa tujuan, tanpa maksud? Tidak mungkin. Allah punya maksud, Allah punya hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail sebagai peran utama tokoh dalam dua syariat besar ini? Allah mengharapkan kepada kita untuk mencoba menelusuri, mentauladani, menyusuri kehidupan dua hamba Allah yang mulia ini. Nabi Ibrahim, Allah ceritakan 4 kali di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya tentang sosoknya sebagai seorang ayah. Ikhwatal iman, apa pesan penting dari hal ini? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang hari ini di bulan yang mulia ini, Dzulhijjah ini, sosok Nabi Ibrahim menjadi ikonik, menjadi tema penting untuk kita bicarakan. Tidak hanya sebatas bagaimana cara menyembelih, tidak hanya sebatas bagaimana cara berhaji, tidak. Tetapi kita perlu belajar, perlu menelusuri, perlu meneliti bagaimana menjadi ayah yang terbaik, yang akan menghasilkan generasi yang terbaik. Setidaknya ada 4 pelajaran penting, 4 pesan penting yang bisa kita ambil, yang kita bisa pelajari, yang bisa kita telusuri dari langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang ayah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Berserah dirilah kepada Allah. Qal, Nabi Ibrahim berkata, "Aslamtu li rabbil alamin." Sesungguhnya aku sudah berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk Islam, asli, berserah diri kepada Allah, jadikan Allah satu-satunya sebagai zat yang disembah. Ini akidah. Dan perintah Allah ini, kata-kata Allah ini yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk Islam, untuk asli, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, dijadikan sebuah wasiat, dijadikan sebuah nasihat, yang nasihat dan wasiat itu senantiasa diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan perintah tadi, kalimat tadi asli kepada anaknya. Dan begitu juga Nabi Yaqub. Inna Allah astafa lakum din, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama yang benar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sesekali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Seorang ayah wajib hadir menjadi orang yang pertama yang menanamkan akidah yang sahih. Seorang ayah wajib hadir bagi anak-anaknya, menjadi orang yang pertama menanamkan iman di hati anak-anaknya. Lihat hari ini betapa banyak kerusakan remaja-remaja, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin hari ini. Pornografi, pornografi, prostitusi, dan lain sebagainya, pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Dengan gampangnya kita menyalahkan mereka. Kita tidak pernah introspeksi. Sesungguhnya di antara penyebab kerusakan generasi-generasi hari ini adalah tidak hadirnya
di tengah anak-anaknya sebagai penanam iman dan akidah yang benar di usia anak-anaknya semenjak ini. Seorang ayah, kita sebagai ayah, terkadang hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan lahiriah anak-anak kita saja. Pernahkah kita berkata kepada anak kita ketika dia minta izin meninggalkan rumah, ya bunai, wahai anakku, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Pernahkah kita mengatakan hal itu kepada anak-anak kita ketika mereka minta izin dari rumah kita? Pernahkah kita mengatakan kata-kata itu ketika mereka minta izin sekolah? Pernahkah kita mengatakan kata-kata itu ketika mereka jalan dengan teman-temannya di luar sana? Pernahkah kita mengatakan itu? Nah, fala tamutunna, jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pernahkah kita katakan itu? Tidak. Padahal seharusnya kita orang tua, kita sebagai ayah adalah orang yang pertama yang diharapkan untuk menanamkan kata-kata itu kepada anak-anak kita, kemanapun dia pergi, kapanpun dia pergi, dimanapun dia berada. Ittaqillah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun keberhasilan keluarganya, membangun fondasi keluarganya dengan apa? Dengan sholat. Allah berfirman, menceritakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku, keturunanku di lembah yang enggak ada apa-apa, enggak ada siapa-siapa, di dekat rumah-Mu ya Allah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar keluargaku kelak menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Bapak-bapak, seorang ayah diharapkan menjadi sosok pertama yang menjadi pengawal bagi perintah-perintah syariat di tengah-tengah keluarganya, khususnya perintah sholat. Seorang ayah wajib hadir menjadi sosok pertama yang menjadi pengontrol terhadap perintah-perintah syariat kepada anak-anak mereka. Ayah, bukan ibu, khususnya masalah sholat. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim sholat yang paling sering diulang, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Adakah doa ini sering kita ucapkan? Adakah kita sering meminta kepada Allah agar anak-anak kita, keturunan kita menjadi ahli-ahli sholat, menjadi orang-orang yang menjaga sholat? Jarang. Seharusnya doa ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ada doa terbanyak yang harus kita ucapkan di tengah-tengah keluarga kita. Doa agar bagaimana anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara pesan-pesan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih sosok Ibrahim untuk menjadi aktor penting, aktor utama dan buah syariat besar ini. Mari kita belajar kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentunya mudah-mudahan dengan kita mengikuti, menyusuri langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada keluarga Ibrahim, sebagaimana Allah memberikan kebahagiaan kepada keluarga Ibrahim, begitu pula lah kiranya Allah memberikan kemuliaan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
عبده ورسوله. إخوة الإيمان أعاذنا الله وإياكم أجمعين sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saat ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah, di hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, al-a'malu shalihah fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh lebih Allah cintai selain 10 hari di bulan ini. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, ketaatan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan harta kita. Allah tidak membutuhkan besar kecilnya hewan kurban kita, tetapi Allah membutuhkan ketakwaan hati kita. Berikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menerima kecuali dari hamba-hamba yang terbaik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan mari di bulan yang mulia ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita taufik untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sosok-sosok ayah yang mampu menghasilkan, mampu mendidik putra-putri dan keluarga kita, istri kita, anak kita, sehingga kelak menjadi keluarga-keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manfaatnya akan kita rasakan sejak kita masih hidup hingga kita mati kelak.